Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratnasari. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teknologi. Nah, mendengar kata teknologi tentu tidak asing di telinga kita, karena teknologi itu sendiri hidup berdampingan dengan manusia. Karena teknologi sangat membantu manusia atau memudahkan manusia, karena tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi itu hidup berdampingan dengan manusia. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama, latar belakang dari masalah teknologi. Nah, akhir-akhir ini marak menjadi perbincangan para ibu-ibu maupun bapak-bapak maupun anak-anak muda, karena teknologi ini sangat sangat pesat. Contohnya seperti games, musik, video, handphone, internet dan sebagainya. Teknologi bukanlah suatu yang mutlak bermanfaat. Nah, teknologi juga memiliki sisi buruk. Nah, seperti game itu merupakan salah satu dampak buruk, terutama bagi bibit-bibit muda, yaitu anak-anak usia dini yang tidak bisa mengontrol dalam bermain game, mulai dari pagi sampai pagi lagi. Nah, itu merupakan salah satu dampak buruk dari teknologi. Nah, dampak negatif. Dan di sisi lain terdapat juga dampak positif dari teknologi itu sendiri. Nah, apa sih dampak positifnya? Nah, nanti kita jelaskan. Kemudian di sini selanjutnya yaitu pengertian dari teknologi. Nah, teknologi itu merupakan barang-barang atau benda-benda atau alat-alat yang berhasil dibuat manusia untuk memudahkan hidup di dunia. Nah, ini salah satu tujuan mengapa teknologi itu sering dikembangkan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, ini merupakan wujud karya cipta dan karya seni manusia, dan merupakan satu kreativitasnya juga manusia dalam selalu mendobrak inovasi-inovasi baru untuk memajukan teknologi. Karena semakin naiknya tahun, semakin berkembangnya dunia, maka teknologi pun akan semakin canggih. Nah, kemudian teknologi informasi. Nah, ini bisa dilihat di gambar. Yang pertama yaitu manusia mengirimkan pesan atau voice noise ke rekannya, kemudian langsung ada feedback. Nah, ini merupakan salah satu perkembangan teknologi yang sangat pesat. Nah, sedangkan zaman dulu itu susah sekali dalam mengirimkan pesan kepada rekan maupun orang tua dari jauh, seperti melalui surat. Nah, sekarang itu lebih gampang karena adanya handphone, yaitu dengan berbagai macam media medsos ya, seperti Instagram, WhatsApp, Line dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya dampak positif teknologi. Nah, selain dampak positif, tentu ada dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Nah, dampak positifnya tentu banyak ya. Ya, salah satunya yaitu pekerjaan semakin mudah diselesaikan. Karena dengan adanya teknologi, orang atau individu itu tidak perlu bertemu secara langsung. Dengan adanya teknologi ini, mereka dapat melakukan transaksi, yaitu atau melakukan pekerjaan mereka dengan media sosial. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya itu mudah berkomunikasi dengan orang lain dalam jarak jauh melalui chatting, video, conference. Nah, itu tadi yang saya jelaskan pertama, bahwasanya teknologi ini sekarang sangat memudahkan manusia. Tidak seperti zaman tahun 1987, orang masih menggunakan surat, masih menggunakan telepon yang dari halte begitu. Nah, sekarang ini sangat mudah, memudahkan manusia. Teknologi sangat memudahkan manusia dalam berinteraksi atau mengobrol dengan orang dalam jarak jauh sekalipun. Nah, kemudian dampak positif selanjutnya adalah komunikasi.
atau community, yaitu munculnya berbagai macam komunitas di internet. Nah, hal ini sangat menguntungkan bagi kita karena kita dapat menjangkau orang-orang banyak atau berteman dengan orang banyak itu dalam satu aplikasi seperti grup WA atau grup Telegram atau grup Instagram lainnya. Kemudian dan ini sangat mempererat rasa kemanusiaan kita. Kemudian yang selanjutnya mudah mencari informasi yang kita butuhkan. Nah, misalnya kita diberikan tugas, nah itu misalnya judulnya apa, kita langsung tulis di internet, itu pun langsung muncul. Itu sangat mempermudah kita sebagai siswa atau mahasiswa untuk mencari tugas. Kemudian mudah berbelanja lewat internet. Nah, kita tidak perlu mengeluarkan lagi uang. Nah, ini kita hanya menggunakan media sosial, aplikasi-aplikasi yang terdapat di handphone seperti Dana, Grab, dan lain-lain sebagainya untuk bertransaksi. Kemudian akses internet dapat kita lakukan dengan mudah dan murah. Nah, ini sangat memudahkan bagi para pekerja atau mahasiswa dan siswa dalam mencari tugasnya. Kemudian mendapat hiburan yang menyenangkan seperti online games, ini dapat mengurangi stres bagi kita, terutama khususnya siswa yang banyak memiliki tugas. Nah, salah satu dampak positif dari teknologi ini adalah yaitu permainan atau games. Kemudian selain dampak positif, tentu ada dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi. Nah, yang pertama, maraknya penipuan melalui SMS, telepon, internet, dan hal ini tidak dapat dipungkiri karena sering sekali masuk di berita dan ini masih terjadi sampai sekarang. Orang masih percaya adanya penipuan ini. Nah, ini harus kita sebagai manusia harus memilah-milah mana yang harus dapat diambil manfaatnya dan dibuang dampak buruknya. Kemudian mudahnya mengakses konten dewasa. Nah, ini sangat sensitif sekali, khususnya anak-anak muda yang terutama masih berusia 17 tahun ke bawah. Ini sangat memprihatinkan apabila orang tuanya tidak melakukan pengawasan terhadap anaknya. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian munculnya penjiplakan atau pembajakan, nah seperti penjiplakan skripsi, tesis atau penjiplakan tugas, dan ini dapat membangun rasa malas dari siswa dalam mengerjakan tugas. Mereka akan berpikir hanya ingin meng-copy paste saja. Kemudian pembobolan rekening bank atau kartu kredit. Nah, ini sering sekali terjadi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tentunya kita harus mengantisipasi dengan cara tentunya harus menghindari hal-hal yang berbau penipuan. Kemudian hidup boros karena lebih mudah belanja lewat internet. Nah, dengan adanya seperti Shopee, kemudian Tokopedia, orang dengan santai atau dengan mudah ingin memesan dengan berbaring saja. Apabila mereka suka, maka mereka akan memesan. Nah, hal ini sangat misalnya kalau ekonomi kelas ke atas ya tidak apa-apa, tapi kalau ekonomi kelas menengah ke bawah itu disarankan untuk tidak tergiur dengan hal-hal seperti ini. Kemudian selanjutnya anak meniru kekerasan dari game dan internet. Nah, ini banyak juga terjadi masuk di berita bahwa banyak anak yang membunuh temannya sendiri. Nah, ini salah satu dampak dari teknologi. Makanya di sini lagi-lagi sangat penting yaitu peran orang tua dalam mengawasi atau mendidik anaknya. Boleh memakai teknologi, tetapi harus dapat memilah mana yang dampak positif dan mana dampak yang negatif, dan mana yang bisa diambil dan mana yang tidak bisa diambil dari teknologi itu sendiri. Kemudian perjudian melalui internet. Nah, ini juga banyak dilakukan, bukan hanya anak-anak tetapi orang tua melakukan judi online. Nah, ini kembali lagi ke individu karena dewasa
ukuran umur tidak menentukan kedewasaan seseorang atau perilaku baik seseorang. Ini tergantung lagi individu masing-masing. Kemudian radiasi, alat teknologi yang membahayakan kesehatan. Nah, ini misalnya HP itu harus dihindari dari jangkauan anak-anak apabila mereka sedang tidur atau sedang berbaring. Itu harus dijauhkan, seperti laptop, HP dari jangkauan anak-anak, minimal 10 meter atau 5 meter. Kemudian dampak negatif selanjutnya ya seperti sekarang ini, banyak anak-anak yang kecanduan game, yang bermain game dari pagi sampai pagi seperti saya bilang tadi. Nah, ini sangat merugikan generasi muda, terutama generasi penerus bangsa. Nah, bagaimana cara agar anak-anak kita tidak kecanduan game? Ya, misalnya ini lagi-lagi yaitu dampak komunikasi antara orang tua dan anak harus ditingkatkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu lupa kewajiban belajar dan beribadah. Nah, ini sering sekali terjadi, banyak anak-anak kita yang lama misalnya di warnet main game online atau duduk di rumah temannya, sedangkan lupa pergi masjid menunaikan sholat, misalnya sholat maghrib. Mereka lupa bahwa hari ini sudah malam, tetapi mereka masih main game. Nah, itu dia dampak negatif. Kemudian selanjutnya itu penculikan dengan media internet, telepon. Nah, ini marak juga terjadi. Kemudian teknologi makin canggih, aksi nyontek jadi tradisi. Nah, ini salah satu dampak yang paling buruk atau fatal dari teknologi, karena anak muda atau anak usia dini itu, anak kita makin malas untuk belajar dan makin giat untuk menyontek. Nah, ini harus salah satu cara mengatasinya yaitu peran guru, salah satunya yaitu peran guru dan peran orang tua itu sendiri. Kemudian kemudahan pemakaian informasi untuk aksi terorisme. Nah, ini juga salah satu dampak negatifnya, cara itu menemukan seseorang dari medsos itu dengan saat ini sangat mudah. Kemudian meningkatnya individualisme dan kurang sosialisme. Maksudnya apa? Individualisme yaitu orang berpatokan kepada di HP. Nah, tidak mementingkan kehidupan di sekitarnya. Nah, ini sangat dihindari. Kemudian mengurangi kreativitas dan mendorong anak menjadi malas. Nah, ini tadi, karena game itu sehingga anak menjadi malas belajar, selalu main game dan kemudian menyontek. Kemudian upaya mengatasi yaitu masyarakat harus diberikan pemahaman tentang cara menggunakan teknologi informasi dengan baik dan tidak melanggar etika. Kemudian pemerintah harus membuat suatu peraturan yang tegas terhadap setiap pelanggaran pengguna teknologi informasi. Kemudian memperkuat nilai-nilai agama di keluarga, masyarakat, dan negara. Agama memiliki aturan dan norma yang belajar kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu salah satu upaya mengatasi dampak dari teknologi ini. Nah, kesimpulannya yaitu perkembangan teknologi informasi bukanlah suatu hal yang dapat kita hindari. Karena dengan adanya teknologi informasi, kita terasa lebih mudah. Nah, akan tetapi dampaknya dari teknologi ini yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, kita sebagai manusia harus memilah yaitu mana yang bisa diikuti dan mana yang tidak bisa diikuti. Nah, apabila yang dampak negatifnya itu harus dihindari sejak dini, anak kita masih berumur misalnya 6 tahun, itu kita harus mendidiknya dengan menerapkan norma-norma agama dalam keluarga. Saya kira demikian materi teknologi yang sempat saya bawakan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.